Perkenalkan, nama saya Sania Nurfaliha dengan NIM 27023855570. Saya di sini akan memberikan refleksi dan feedback dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmadi yang berasal dari PT Gacuan. Untuk feedback yang saya dapatkan dari hasil wawancara tersebut adalah mengenai leading and innovation, yang dimana seorang pemimpin itu harus memimpin perubahan dengan cara memberikan insight mengapa harus diubah ataupun mengubah, yang dimana di sebuah perusahaan itu harus terdapat suatu inovasi atau ide-ide yang baru agar tidak kalah dengan pesaingnya, agar bisa menyaingi para kompetitor lainnya juga. Di sini Bapak Rahmadi juga memberikan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki pola pikir fixed and growth mindset, yang dimana leader itu juga harus memberikan challenge para karyawannya untuk bisa mengembangkan dan mengemukakan ide-ide baru. Dan setelah para karyawannya memberikan ide-ide atau suggestion tersebut, karyawan bisa diberikan reward. Saya Novia Tanuwijaya dari kelompok Telakar Entrepreneur Leadership and Organization. Dalam video ini, saya dan kelompok akan menjelaskan feedback dan refleksi yang kami dapatkan dari wawancara bersama Bapak Rahmadi selaku Head of Procurement Gacuan. Feedback yang saya dapatkan setelah melakukan wawancara mengenai decision making yaitu bahwa dalam segala keputusan harus ada planning, tidak melakukan perubahan secara radikal, dan disiplin melakukan planning serta timeline yang sudah dibuat agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Pada perusahaan Bapak Rahmadi, Gacuan menerapkan konsep PDCA atau yang bisa disebut dengan Plan, Do, Check, dan Action, karena konsep ini baik untuk continuous improvement dalam perusahaan. Selain penerapan PDCA, Pak Rahmadi menegaskan bahwa supporting baik untuk faktor internal, eksternal, maupun untuk SDM, karena dapat menunjang eksekusi keputusan yang dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk kedepannya. Nah, kali ini saya akan membahas empowerment, di mana empowerment punya definisi di mana pemimpin berusaha membantu bawahan untuk mendapatkan dan menggunakan power yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Nah, selama wawancara ini saya mendapat banyak hal dari Bapak Rahmadi mengenai empowerment. Jadi wawancara kami memfokuskan mengenai budaya perusahaan yang sangat memberdayakan bagi karyawan. Di sini Bapak Rahmadi menjelaskan mengenai budaya dalam perusahaan kepada karyawan itu harus bisa dilakukan secara terus-menerus berkala agar bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik, karena budaya karyawan itu merupakan image dari perusahaan. Dalam pendapatnya, di perusahaan Pak Rahmadi menjelaskan dibutuhkannya seperti series atau program campaign secara berkala untuk membangun budaya empowerment ini, dan contoh yang paling sederhana adalah senyum dan sapa. Hal ini terlihat kecil, tapi perlu dijadikan sebuah habit tersendiri, karena dalam berkomunikasi kepada semua pihak yang terkait, hal ini itu bisa berpengaruh tersendiri. Dan untuk refleksi yang saya dapatkan itu adalah yang dimana kita sebagai pemimpin itu perlu memberikan reward kepada karyawan kita yang telah bekerja dengan baik, yang telah memberikan suatu ide-ide baru yang dapat membantu perusahaan. Selanjutnya yaitu refleksi. Banyak sekali pelajaran atau refleksi diri yang dapat diambil dari wawancara dengan Bapak Rahmadi. Namun yang terpenting bagi saya untuk menjalankan bisnis ke depannya yaitu sebagai leader kita harus tanggap dengan tim dalam perusahaan. Harus membantu tim dengan memberikan support pada karya yang ada, memberikan motivasi, semangat, dan juga memberikan reward apabila dibutuhkan. Tanggap dalam membaca situasi dari faktor internal maupun eksternal pada suatu proyek, melaksanakan planning dengan jelas, dan memiliki keinginan untuk terus belajar atau yang bisa disebut dengan learning by doing. Refleksi yang saya dapat mengenai wawancara ini, ada banyak hal yang saya dapat dari wawancara bersama Pak Rahmadi ini, khususnya permasalahan cara pengambilan keputusan yang harus dilakukan dan bagaimana pentingnya para leader dalam memimpin dan menggerakkan para bawahannya. Dari sisi empowerment ini, saya belajar terutama bagaimana pemimpin bisa membuat sebuah budaya yang bisa menjadi pertumbuhan baik bagi perusahaan. Di sini perlu yang namanya gaya kepemimpinan situasi, yang satu-satunya delegating, di mana pemimpin bisa lebih mudah membebaskan mereka dalam pembuatan pengerjaan perencanaan. Bila kedua pihak sama-sama mau berkembang, maka hal itu akan mempermudah perkembangan perusahaan, baik profit, kenyamanan, produktivitas akan mudah didapatkan. Bila saya ingin membangun usaha, maka saya sebagai pemimpin pentingnya menerapkan konsep untuk membangun habit kerja yang baik di semua pihak meskipun bawahan kita.
Apalagi kita sebagai pemimpin harus bisa mengarahkan bawahan ataupun pihak lain. Motivasi dan apresiasi juga sangat penting di dalam sebuah bisnis, karena hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.